Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan untuk membahas terkait soal UD Sejuk Indonesia di dalam soal komputer akuntansi menggunakan aplikasi Mayop. Di sini saya menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 22. Ini merupakan video bagian kedua. Untuk video bagian pertama saya sudah menginput data awal sampai dengan persediaan barang. Maka video bagian kedua ini saya mulai dengan menginput dokumen transaksi. Oke, kita mulai menginput dokumen transaksi ini. Saya mulai dari dokumen nomor 1. Kita mulai. Di mana ini merupakan faktur penjualan. Ini merupakan faktur penjualan kredit dari UD Sejuk Indonesia kepada toko Zulfa tanggal 2 Desember 2024. Totalnya adalah 226.775.000. Karena faktur penjualan inputnya di sales ya. Lalu enter sales. Layoutnya kita pilih layoutnya adalah item. Nah, seperti ini ya. Pilih nama customer-nya. Toko Zulfa. Terminnya N30. Oke. Tanggalnya, jangan lupa, kalau ngerjain komputer akuntansi, itu tanggal itu langsung diubah. Kalau enggak, tanggal itu ya tanggal hari ini. Begitu ya. 2 Desember 2024. Oke, invoice number kita buat nomor faktur. Oke. Berapa unit? 15 unit. Itemnya adalah AC Asri 2 PK. Harganya 7 juta. Di input ya. Lalu 15 unit. AC Cool yang 2 PK. Harganya 6.500.000. Oke. Lalu di soal ini ada freight collected-nya 2 juta. Freight-nya 2 juta. Kayak gini ya input. Nah, kalau freight-nya itu pastinya adalah NT ya, karena kalau beban angkut itu tidak ada apa namanya? Pajaknya. Yang ada pajak adalah pembelian barangnya atau penjualan barangnya. Oke, kita lanjut. Kita cek apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. 226.775.000. Lalu di record. Nah, kalau ada muncul seperti ini diokekan. Karena tadi kan ada beban angkut. Nah, kita masukkan beban angkutnya kemana? Kalau sales, beban angkutnya masuk di freight collected. Gitu ya. Oke. Dan record. Mau lihat jurnal, klik jurnal aja. Ini adalah jurnal yang untuk tanggal, betul, tanggal 2 Desember 2002. Ini terkait dokumen nomor 1. Lanjut untuk dokumen nomor 2. Nomor 2 ini adalah nota kredit. Di mana UD Sejuk Indonesia menerima retur dari toko Zulfa yang tanggal 2 tadi. Total toko Zulfa retur pembeliannya berarti retur penjualan kita itu totalnya adalah 29.970.000. Karena ini masih ada kaitannya dengan penjualan, maka kita nginputnya di sales dan enter sales. Karena ini retur penjualan, biar nama akunnya jadi certain, kita ubah terlebih dahulu inventory-nya ya kayak gini. Yang sales ini ganti certain. Nah, ini dia. Nanti kalau udah nginput baru kita balikkan lagi ke sales. Ya, begini caranya. Oke.
Kalau enggak nanti akunnya adalah sales. Padahal kan kalau Seriton itu kan debitnya adalah Seriton, bukan sales ya. Oke, input dulu di sales, enter sales, pilih nama customernya, Koko Zulfa, tanggalnya tanggal 3, nomornya adalah NK. Oke, karena retur kasih min ya, itemnya. Oh ini 2 minnya. Min 2, harganya 7 juta. Lalu min 2 lagi. Asekul 2 PK. Harganya cancel. Harganya 6.500.000. Oke, totalnya 29.970.000 record. Kalau udah record, apa yang kita lakukan? Kalau udah ke register, return and credit, klik apply to sales. Tanggalnya tanggal 3 bulan 12 2024. Taruh untuk tanggal 2. Oke, record. Nah, oke udah. Kita lihat jurnalnya. Ini dia. Untuk tanggal 3. Jadi kalau inputnya ada sales return harus di inventory-nya diubah dulu ya. Jadi sama kayak ngerjain manual ya jawabannya. Oke, lanjut. Kita kembalikan lagi inventory-nya tadi ke sales ya. Jadi itu khusus diubahnya kalau ada retur. Oke. Lanjut dokumen nomor 3. Di mana nomor 3 ini adalah voucher kas kecil yang terjadi tanggal 5 Desember 2024 di mana UD Sejuk Indonesia membayar rekening listrik, air, dan telepon bulan November senilai 900.000. Nah, ini kan kaitannya voucher kas kecil, nginputnya di banking spendman. Karena kas kecil jangan lupa pojok kiri atas jadi petty cash. Tanggal 5 Desember 2024. Nilainya 900.000. Kita buat memonya. Bayaran listrik dan air November. Pakai akun, ya betul, pakai akun S-Pen Payable ya. Oke, kalau udah record. Lanjut dokumen nomor 4. Dokumen nomor 4 merupakan nota kontan di mana tanggal 5 Desember UD Sejuk Indonesia menjual kepada pelanggan tunai sebesar 22.755.000 ya, tunai. Kita input biar nampak barang apa yang berkurang, makanya inputnya di sales dan enter sales walaupun itu penjualan tunai. Oke, customernya pelanggan tunai. Ada nggak namanya? Nggak ada. Kita adakan, kita ketik pelanggan tunai. Klik aja easy add. Nah, ini dia. Tanggalnya tanggal 5. Invoice-nya kita buat. Ini barangnya 2. Harganya 7 juta. Ini barangnya 1. Harganya 6.500.000. Ya, apakah sudah sesuai? Oke, udah sesuai. 22.755.000. Tadi ini adalah nota kontan penjualan tunai. Klik Pay Today-nya.
Pay Today-nya diisi 22.755.000. Oke, cash. Record. Nah, kalau misalnya nih, ternyata kita udah enter purchase dan kita input kan penjualan tunai, kita lupa Pay Today-nya yang kita lakukan, itu nggak bisa diedit. Jadi kita kliknya adalah receive payment. Jadi kalau lupa Pay Today, kita kliknya adalah receive payment, penerimaan pembayarannya ya. Oke, lanjut berikutnya. Kita mau ke dokumen nomor 5. Oke, 5. 5 adalah faktur pembelian. Karena kita membeli dari PT Ramajaya. Pembelian ini terjadi tanggal 8 Desember 2014. Totalnya adalah 215.585.000. Oke, kita catat ya. Karena pembelian barang pastinya nginputnya di purchase, enter purchase. Layoutnya diganti. Tanggalnya adalah tanggal 8 Desember. Ini kuantitinya 20. 5.700.000. 15. 5.300.000. Oke. Lalu berikutnya ada beban angkutnya 800.000. Totalnya adalah 215.585.000. Oke, sudah sesuai. Kita record dan kita buat link freight-nya. Nah, kalau namanya pembelian purchase ya untuk linknya, kalau freight-nya adalah ya betul, jangan ragu jawabannya adalah freight paid untuk pembelian. Oke, kalau udah kita record. Lanjut dokumen nomor 6. Di mana dokumen nomor 6 itu adalah bukti pengeluaran kas yang terjadi tanggal 9 Desember 2020. Yaitu untuk pelunasan faktur pada PT Raska Berkah. Jadi ini bukti pengeluaran kas untuk bayar hutang dagang. Nah, kalau untuk berkaitan dengan pembelian barang dagangan, nih, input pembelian kredit enter purchase, kalau pembayaran pay bill. Namanya adalah Raska Berkah, tanggal 9, nilainya 606.006.000. Oke, taruh di amount apply dan simpan record. Lanjut, dokumen nomor 7. Di mana ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi tanggal 10 Desember 2024, yaitu penerimaan dari Toko Adnan untuk pelunasan piutang. Nilainya 91.020.000 yang dilunasinya tanggal 25 November. Penerimaan berarti kas, receipt payment karena menerima dari customer-nya atau pelanggannya. Toko Adnan, tanggalnya diubah dulu. Jumlah uangnya 91.020.000. Taruh di amount apply. ID-nya kita buat. Oke, dokumen 7 udah selesai. Dokumen nomor 8. Di mana ini merupakan
penjualan secara kredit. UD Sejuk Indonesia menjual kepada toko Faras senilai 340.550.000. Oke, input di sales ya, enter sales. Tanggal 13 customernya harus kita isi dulu. Toko Faras. Oke, kita input. Tanggalnya tanggal 13. Oke, kita input 25 unit 7 juta. 20 unit Asekul 6.500.000. Oke, udah sesuai belum? Oh ya, ada beban angkut. 340.550.000. Oke, record. Kita lanjut, kita ngeliat jurnal yang udah kita buat. Kita kliknya jurnal. Oke, udah. Kita lanjut lagi untuk transaksi berikutnya ya. Yaitu dokumen nomor 9. 9 ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi di UD Sejuk Indonesia untuk pembelian perlengkapan kantor. Kalau kas kecil itu nginputnya di banking spend money. Tanggal 15 Desember 24. Oke, cek nomor kita isi. Kalau datanya ada, kita isi. Oh, nggak ada cek number. Jangan lupa petty cash ya di pojok atas. Cek number kita pakai V12.2. Oke, 700.000. Pembelian perlengkapan toko. Kita atur ke nomor akun 1, office supplies. Oke, tanggalnya udah sesuai, record. Yang berarti kalau petty cash jangan lupa pojok kiri atas. Oke, nomor 10. Ini merupakan faktur pembelian UD Sejuk Indonesia membeli kepada PT Raska Berkah. Total pembeliannya adalah 275.835.000. Berarti inputnya di enter purchase, lalu Raska Berkah, terminnya diubah N30. Tanggal 16. Oke, bilnya 25 unit AC Asrim, harga 5.700.000, 20 unit AC Cool. Terus tadi ini adalah untuk berikutnya kita cek 275.835.000. Sudah sesuai ya. Kalau udah disimpan. Oke. Lanjut dokumen nomor 11. Dokumen 11 ini merupakan di penerimaan kas.
di mana Ud Sejuk Indonesia menerima kas dari toko Zara pada tanggal 17 Desember 2024 sebesar 89.355.000 untuk pelunasan faktur tanggal 23 November. Penerimaan kas ini dari penjualan di periode sebelumnya. Jadi inputnya di receipt payment. Oke, customer-nya toko Zahra. Oke, tanggalnya diubah dulu. 17. Oke. Nilainya adalah 89.355.000. Oke, taruh di sebelahnya. Oke, udah selesai. Untuk dokumen 17 sudah selesai kita input. Lanjut dokumen 12. Ini sih merupakan faktur pembelian karena udah Sejuk Indonesia membeli dari PT Tunas Nalendra. Ini nama dari supplier, jadi pembelian. Terjadi tanggal 19 Desember 2024, totalnya 155.235.000. Oke, kita input di sales, enter sales. Ini dokumen 12 ini pembelian ya, inputnya di purchase, enter purchase. Nama suppliernya Tunas Nalendra. Oke, kita input 15 unit. Oke, habis itu 10 unit. Oke, udah kita cocokkan lagi kalau sudah sesuai. Belum ada biaya angkut 1.500.000. Oke, kita cek lagi 155.235.000. Oke, karena udah sesuai ya, ini dia tanggalnya belum. Nah, tanggalnya diubah. Oke. Terminnya juga diubah. Oke. Udah sesuai. Kalau dari record. Kalau dari record, kita lanjut lagi untuk dokumen nomor 13. Kalau ingin melihat yang sudah diinput tadi di transaksi jurnal ya. Ini dia yang udah kita input tadi. Ini dia ya. Oke, sekarang nomor 13 ini merupakan nota kredit. Ini retur ya. Retur dari transaksi yang tanggal 19 ini. Yang diretur itu totalnya 18.093.000. Inputnya sama kayak input retur penjualan. Ini retur pembelian. Nama suppliernya tanggalnya 20. Oke. Oke, kasih min ya. Kalau retur itu min. Harganya 5.700.000, min 2 untuk item yang kedua AC Cool 2 PK. Kita cek 18.093.000. Oke, record. Lalu ke register atau purchase register, pilih apply to purchase. Tanggal 20 bulan 12 2024. Taruh di tanggal 19 record. Oke, sudah selesai untuk nomor 13 kan nomor 14.
Di mana dokumen 14 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada UD Sejuk Indonesia tanggal 23 Desember 2024. Di mana ini adalah pembayaran pokok pinjaman. Totalnya adalah 16.500.000. Baru menggunakan banking spend money. Tanggalnya tadi adalah tanggal 23. Oke, ceknya dibuat. Kalau ada nomor cek, kita isi nomor ceknya. Totalnya adalah 16.500.000. Oke, kita buat di sini pembayaran pokok pinjaman. Oke. Pokok pinjamannya adalah nama akunnya adalah Bank Mandiri. Nilainya 15 juta. Dan ada bunga pinjamannya 1.500.000. Itu namanya interest expense. Karena kita bayar expense ya. Senilai 1.500.000. Jadi 16.500.000. Lanjut dokumen 15. Di mana dokumen 15 ini merupakan faktur penjualan UD Sejuk Indonesia menjual kepada SMK Negeri 100. Totalnya adalah 14.985.000. Di sales, enter sales. Nama customer-nya nggak ada, kita tulis. Kita buat baru. Klik aja easy add. Oke, terminnya kita ganti jadi N30. Tanggal 24. 1 unit AC Asri 2 PK 7 juta. Lalu 1 unit C AC Cool 2 PK 6.500.000. Totalnya adalah 14.985.000. Kalau udah cocok, record. Bisa dilihat di jurnal, di bagian all saja. Tinggal dicek apakah ada tanggal yang salah atau ada yang kelewat gitu ya. Oke. Lanjut dokumen nomor 16. Di mana ini bukti pengeluaran kas tanggal 26 Desember 2024. Ini adalah pembayaran gaji dan dipotong pajak sebesar 100.000. Nah, ini menggunakan menu yang namanya banking. Spend money. Tanggalnya 26 Desember 2024. Cek number kita pakai ini. Nilainya 9.900.000. Ini kita buat pembayaran gaji. Berarti pakai akun apa? Wage and salaries expense. Nilainya 10 juta ya. Lalu ada namanya hutang pajak PPh pasal 21. Income tax payable yang 21. Sebesar 100.000. Jadi dia min. Debitnya adalah wage and salaries, kreditnya cash in bank dan income tax payable 21. Oke, record. Lanjut dokumen 17. Di mana kalau 17 ini adalah faktur penjualan. UD Sejuk Indonesia menjual kepada toko Zara. Tanggal 28 Desember. Totalnya adalah 53.170.000. Namanya menjual, kliknya adalah sales dan enter sales. Toko Zahra. Ya. Tanggalnya 28 Desember. Tiga unit AC Asri. Harganya 7 juta. Lalu 4 unit
AC Cool 2 PK 6.500.000. Oke. Ada angkut 1 juta. Oke, totalnya 53.170.000 sudah sesuai record. Lihat jurnal di sini untuk pengeluaran tadi. Faktur tadi di banking. Ini untuk ininya, berarti terima duitnya nanti di receipt ya. Kalau nginput yang tanggal 28 ini di sini. Masih di sales. Karena dia berupa kredit. Oke. Kalau udah kita lanjut lagi ya. Dokumen nomor 18. Di mana kalau dokumen nomor 18 itu adalah bukti pengeluaran kas yang terjadi tanggal 29 Desember 2024. Pengeluaran kasnya adalah perbaikan servis AC, pembayaran servis AC ya. Total uang kasnya adalah 1.470.000, di mana servisnya itu bayarnya adalah 1.500.000 dan dipotong pajak 20, PPh 23. Inputnya di banking ya. Spend money. Tanggal 29. Kita masukin cek numbernya. Oke, nilainya 1.470.000 per servis AC. Kita pakai akun maintenance 1.500.000 ya servisnya. Kena potong pajak PPh pasal 23 berarti income tax payable. Oke, kayak gini dia jurnalnya ya. Oke, kalau udah record. Lanjut nomor 19. Untuk transaksinya sampai dokumen nomor 20 ya. Ini bukti penerimaan, Mas. Tanggal 31 Desember 2024. Di mana UD Sejuk Indonesia menerima uang kas dari toko Zulfa. Nilainya adalah 196.805.000. Untuk pelunasan faktur tanggal 2 Desember. Jadi menu yang digunakan adalah sales dan receipt payment. Customernya adalah Zulfa. Oke, tanggalnya 31. Oke. Uangnya tadi 196.805.000. Ngambilnya dari bukti penerimaan kas ya. Nah, langsung ditaruh di tanggal 2. Kenapa? Karena di sini disebutkan pelunasan tanggal 2 Desember. Oke, kalau udah kita enter dan record. Lanjut, ini transaksi terakhir di UD Sejuk Indonesia, dokumen nomor 20. Di mana ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2024. Ini adalah untuk pengisian dana kas kecil. Di mana yang kita ketahui kalau kas kecil kita menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi sistem. Oke, kita catat tanggalnya 31 ya. Oke, cek number. Nilainya 1.600.000. Pengisian kembali kas kecil. Berarti yang bertambah adalah kas kecil atau petty cash. Oke, sudah selesai dan kalau udah, semua transaksi udah, ya. Sebelum kita masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya, ya kita bikin report dulu, yaitu untuk neraca saldo akhir, yaitu trial balance.
pilihnya bulan Desember ya. Kalau udah, maka kita akan menyimpannya terlebih dahulu. Cara menyimpannya bagaimana? Tinggal send to PDF. Ya, simpan di tempat yang kita inginkan. Ya, kita nyimpannya di foldernya pastinya. Kita cari, ini dia UD Sejuk Indonesia. Jangan lupa waktu nyimpan file itu juga harus bikin nama ya, seperti ini. Oke, kalau udah lanjut kita mau bikin jurnal penyesuaian agar setelah itu kita membuat report, yaitu report laporan keuangan. Oke, untuk input jurnal penyesuaian di record journal entry ya. Oke, yang pertama, persediaan akhir office supplies dinilai 2.175.000. Oke, kita pakai kalkulator aja. Ya, persediaan akhir dinilai 2.175.000. Kita lihat nilai persediaan kita ya, persediaan tadi account list atau lihat di trial balance ya. Ini persediaan nilainya adalah 11 juta. Jadi kalau persediaan akhirnya 2.175.000, kita hitung 11 juta dikurangi 2.175.000. Nilainya adalah 8.825.000. Kita bikin di jurnal penyesuaian. Berarti nomor akun 6 Office Supplies Expense nilainya 8.825.000. Ke kreditnya Office Supplies. Lanjut, sewa toko Desember 2 juta, berarti langsung beban sewa. Yaitu rent expense 2 juta. Lalu prepaid rent. Kemudian asuransi berarti insurance expense 1.750.000 prepaid insurance. Oke, kita cek lagi di dokumen penyesuaiannya. Oke, satu lagi tafsiran kerugian piutang. Berarti kita bikin jurnalnya. Beban kerugian piutang yaitu bad debt expense. Kita hitung ya, nilainya 2% dari saldo piutang. Boleh kita cek dulu saldo piutangnya, account list, atau lihat di neraca saldo akhir. Piutangnya nilainya adalah 566.325.000. Yang ini ya. Lalu karena disebutkan tafsiran kerugian piutangnya adalah 2,5%, maka nilai ini dikali 2,5%. Nah, hasilnya lalu kita kurangi dengan allowance. Kurangin dengan allowance 12.800.000. Nah, oke. Ini dia yang mau kita masukin di sini. BDP expense-nya berarti 1.358.125 rupiah. Berarti kreditnya adalah allowance ya. Oke, kalau udah kita simpan atau kliknya record. Lanjut penyesuaian yang kedua. Penyesuaiannya ada 3 ya. Yang kedua yaitu terkait penyusutan equipment ya.
Oke, kita buat. Penyusutan berarti beban penyusutan depresiasi SPEN 1.375.000. Kreditnya apa? Yang equipment akumulasi depresiasi. Lalu gaji Desember 10 juta akan dibayar di 2 Januari. Berarti beban gaji wage and salaries expense yaitu senilai 10 juta. Lalu expense payable karena bayarnya nanti. Oke, record. Satu lagi penyesuaiannya yang terakhir. Nah, di terakhirnya ada 2 macam. Ya, ada PPN income dan outcome yang ditutup di PPN payable. Oke, kita cek dulu nilai dari PPN income dan outcome-nya. Lihatnya di account list atau di neraca saldo akhir trial balance tadi ya. PPN outcome-nya tuh dicatat dulu nilainya 143.375.000. Ini yang outcome. Income, PPN income 110.822.000. Nah, sekarang karena kita sudah tahu nilai dari PPN income dan nilai dari PPN outcome tadi, maka kita input di jurnal penyesuaiannya. PPN outcome itu dikredit saldonya ya, berarti didebitkan. Nilainya tadi adalah 143.375.000. Oke, kreditnya adalah PPN income senilai PPN income tadi di account list atau di trial balance ya 822.000 110 juta 110.822.000. Oke. Nah, selisihnya ini kita pindahkan ke PPN payable. Oke, kalau udah kita yang terakhir nih pajaknya, pajak penghasilan badan. Nilainya adalah 0,5 dari peredaran bruto. Oke. Akunnya income tax expense. Kreditnya adalah income tax payable. Oke, angkanya kita hitung dulu. 0,5% kali 561.500.000 rupiah. Ayo kita kali 561.500.000 rupiah kali 0,5%, yaitu 2.807.500 rupiah. Ini dia sudah selesai. Jadi kalau udah income tax expense pada income tax payable di record, lalu kita bisa buat report. Yang pertama pastinya kita bikin laporan laba rugi income statement accrual. Ini kita bikinnya dari Januari. Ini dia. Laba ruginya udah. Net profitnya, lalu simpan send to PDF. Ya, jangan lupa kalau bikin laporan itu ada nama kita masing-masing. Ya. Lalu kita mau bikin neraca standar balance sheet.
Kemudian send to PDF. Jangan lupa ada nama kita juga. Kemudian mau bikin kartu piutang bisa juga di inventory, di item inventory value rekonsiliasi. Ini dia. Ini sesuai dengan inventory kita. Jangan lupa ada nama kita. Oke, kalau mau bikin cash flow, kliknya banking, statement of cash flow. Nah, ini kita buatnya Desember. Oke, kalau udah send to PDF ini cash flow-nya. Kalau mau melihat jurnalnya, tinggal klik aja bagian jurnal ini. Kalau mau jurnal keseluruhan, tinggal bagian all aja. Jadi kalau mau bikin all jurnal, yang udah kita kerjakan tadi, ini tinggal send to PDF. Ini jurnal. Ini kita buat jurnal. Kalau mau ngeliat buku besar, account transaksi, general ledger yang detail ya. Kita ambil aja yang detail. Ini yang buku besar, ya. Tinggal send to PDF atau dirapikan juga boleh. Tinggal geser aja. Nah, biar nampak tulisannya. Oke. Send to PDF. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk soal kita yaitu UD Seju Indonesia menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Maya Accounting versi 22. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.